Pals, balik lagi ke video aku yang aku janjiin 1 minggu untuk keluar part 2 nya, tapi 1 bulan. Emang gak usah dijanjiin kali ya jadinya tuh. Sebenernya kemarin tuh udah rekaman, beneran udah rekaman. Aku udah cari materinya juga gak sulit, 5 menit aku cari materinya. Tapi pas udah rekaman itu aku jelasinnya kayak kuliah banget, terus kayak aduh nggak usah kita rekaman ulang gitu. Nah pas waktu rekaman ulang tuh malah jadi nggak jadi karena ada UAS kan kemarin gitu. このレベルの呪霊が徒党を組んでるのか楽しくなってきたね。 Oke, untuk mereview part pertama kemarin aku ngomongin apa aja. Sebenarnya sih di part kemarin tuh aku cuman mau ngomongin 2 ini poin. Yang pertama itu cantik fisik, terbatas ruang dan waktu, maka dari itu mengejarnya tiada habis. Terus yang kedua, ketika menurut kita sesuatu itu kurang cantik, bisa saja mata kita belum menangkap kecantikannya gitu. Untuk mengetahui lebih jelasnya lagi ya, boleh dicek aja langsung ke video part pertamanya itu. Kalian buka aja YouTube aku gitu. Aku nggak perlu taruh link part pertamanya di sini di deskripsi karena memang videonya masih sedikit ya. Jadi masuk ke YouTubeku aja tuh kayak udah kelihatan. Di part 2 kali ini aku mau sedikit nyinggung tentang mata kuliah aku kemarin gitu. Nah, sebenarnya kenapa sih kok bisa nyambung sama permasalahan yang kita omongin sekarang tentang insecure fisik ini? Karena aku memakai metode yang namanya kemarin tuh cocoklogi ya. Cocoklogi gitu, dicocok-cocokin aja. Ini nyambung nih kayaknya gitu. Nah, mata kuliah kemarin yang aku ambil itu hermeneutika. Kebetulan untuk UTS itu harus buat paper. Nah, aku buat paper tentang tokohnya tuh tentang Heidegger. Kenapa aku ambil Heidegger? Karena dia INTJ. Aku penasaran aja gimana sih teori-teori dia tentang hermeneutika itu gitu. Ya, nyebelin teorinya. Biasa INTJ, complicated. Dari Heidegger ini, pemikiran Heidegger ini, aku menemukan metode fenomenologi. Fenomenologi ini tuh menjadi suatu landasan pemikirannya dia ketika dia merumuskan teori hermeneutikanya. Nah, fenomenologi sendiri itu diciptakan atau dibangun itu oleh Helmut Hassel. Dia INFJ. Oke, sekarang fenomenologi itu apa sih sebenarnya? Karena aku nggak mau kayak di kelas ya, terus kayak kesannya mengguru ya atau gimana, aku juga masih belajar ya, masih on. Jadi singkatnya itu fenomenologi itu suatu ilmu pengetahuan yang di dalamnya tuh membahas tentang fenomena, membahas tentang kita mendekati fenomena sesuai dengan fenomena itu sendiri. Hassel ini, si pendiri fenomenologi ini tuh resah dia tuh, karena seringkali kita melihat sesuatu, melihat fenomena tidak sesuai dengan fenomena yang ada gitu. Jadi kita tuh punya interpretasi sendiri di dalam benak kita, punya penafsiran sendiri di benak kita. Maka dari itu di fenomenologi sendiri itu sering ada semboyan kembalilah pada benda-benda itu sendiri. Sedikit tricky sih. Oke. Contoh ini sih aku langsung ngerti waktu itu dijelasin. Jadi misalkan kalian bayangin, kalian lihat kubus. Jadi pertanyaannya di sini, ketika kalian lihat kubus itu, apakah benar-benar kubus yang kalian lihat atau hanya satu sisi dari kubus itu saja gitu, segi 4? Tentu satu sisi kubus itu aja kan, segi 4 itu aja kan. Nah, kenapa di mental kita, di benak kita, di kepala kita itu ada kubus ideal? Ya karena itu sudah ada campur tangan geometri di situ. Ada campur tangan ilmu pengetahuan di situ yang memberitahukan kita kubus itu seperti ini loh gitu. Ideal kubus itu seperti ini loh. Padahal ketika kita lihat di kehidupan nyata,
kubus yang kita lihat itu hanya bisa terlihat dari satu sisi. Jadi kita tuh biasanya ngelihat kubus tuh dari satu sisi, tergeser lagi sisi lain, tergeser lagi sisi lain, sampai berapa sisi tuh? Kubus berapa sisi? 12 sisi kan ya? Ya ada 12 sisi kalau kubusnya 2. Oke. Tanpa sadar kita mendekati tubuh kita atau melihat tubuh kita tuh juga caranya sama seperti itu, sampai tubuh kita ini merasakan ketidaknyamanan atau sakit. Di situ kita baru sadar bahwa ada batas atau ada gap, ada perbedaan antara kita, si aku ini, si ego ini dengan tubuh. Misalkan nih, kaki kita sakit, kita jatuh, tulang kita patah. Di situ kita baru sadar bahwa kita ini memiliki tubuh, bukan kita adalah tubuh kita. Misalkan nih, konsepnya kamu pakai sepatu, kamu jalan lari-lari kemana, kesana kemari gitu, pakai sepatu itu, sampai sepatu itu jebol, kamu baru sadar bahwa oh iya aku pakai sepatu, dan kamu kira sepatu itu adalah bagian dari tubuh kamu, padahal bukan. Ya begitu juga dengan tubuh kamu. Ketika tubuh kamu fine-fine aja, gak ada masalah, ya kamu pikir kamu adalah tubuh kamu. Tapi ketika ada sesuatu kekurangan dari tubuh kamu, baru kamu sadar, oh iya, sebenarnya aku nih punya tubuh, bukan aku adalah tubuh gitu. Kemudian pertanyaan selanjutnya, kita ini apa ya sebenarnya? Kalian tahu Bella Hadid kan? Ya pasti tahu lah, supermodel kayak gitu kan. Aku lihat di YouTube Bella curhat di wawancaranya untuk majalah Vogue. Dia bilang kalau dia punya insecure dan dia tuh kayak ya nggak ngerasa cukup gitu loh. Dia selalu menjadi the ugly one karena dia brunette, karena dia rambutnya hitam, berbeda dengan kakaknya yang pirang. Bentuk hidungnya tuh jelek. Jadi akhirnya dia operasi nggak tahu, waktu dia remaja kalau nggak salah. Dia operasi dan dia menyesal karena telah mengoperasi itu katanya. Ya dia selalu dibanding-bandingkan dengan kakaknya. Akhirnya dia merasa she's not enough gitu. Selalu dia ngerasa insecure karena dia merasa lebih kurang daripada kakaknya. Aku pikir wah gila sih nih dunia. Seorang Bella Hadid aja insecure. Setara Bella Hadid aja masih insecure gitu. Tapi sekarang dia udah sadar itu nggak baik dan dia mulai menerima dirinya sendiri. Yalah, gila wah, Bella Hadid nggak nerima dirinya sendiri, ya gue aja yang terima dirinya dia. Nggak bisa ya. Dan aku akhirnya mikir, wah berarti masalah utama insecure itu bukan fisik. Jadi kan kita selalu mikir kayak aku jelek makanya aku insecure. Enggak sebenarnya. You're fine. Kita tuh fine-fine aja. Tapi mungkin mental kita dan apa yang kita lihat, apa yang kita konsumsi setiap hari itu membuat pikiran kita jelek akan diri kita sendiri gitu. Jadi kesimpulan dari 2 video ini yang aku buat adalah ya simpulin sendirilah. Males aku nyimpulin buat kalian. Aku udah capek-capek rekaman ya buat video, terus cari-cari materi ya kan. Masa aku sendiri yang harus simpulin, kalian dong yang simpulin. Untuk video kali ini cukup sampai di sini. Aku juga udah nggak ada lagi yang mau aku bahas. Makasih yang udah lihat part 1 dan part 2-nya. Terus doain ya buat aku biar bisa continue buat video, karena aku punya ide banyak tapi eksekusinya Oke. Sampai sini aja. Kalau misalkan kalian pikir apa yang aku omongin, apa pemikiran aku ini berguna bagi teman-teman kalian atau keluarga kalian, kerabat kalian, bisa boleh di-share ke teman-teman kalian, ke sosial media kalian. Ya, udah sampai sini aja. Bye pals. 潤っちゃったの？